Duduk, duduk. Mo Yun Xiao sangat senang. Ia meminta Ye Xuan untuk duduk, lalu mulai melihat ke atas dan ke bawah ke arah bola petir itu. Hebat, bola itu membasmi musang berbisa itu dalam 1 detik. Benar-benar ganas, ganas, dan kejam. Haha. Lei Qiu meliriknya, dan tatapan antropomorfik itu dengan jelas berkata hubungan kita belum beres. Mo Yun Xiao melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawakan sepiring besar daging panggang, meletakkannya di depan Lei Qiu, dan berkata sambil terkekeh berapapun daging panggang yang kau inginkan, mari kita berdamai. Lei Qiu membuat ekspresi seolah-olah kaisar telah memaafkannya, dan segera mulai makan. Di sisi lain, Zheng Kexiao kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya, dan meminta seseorang untuk menanyakan masalah Lei Qiu. Masalah bola petir itu bukan rahasia lagi. Para pengawal keluarga Zheng segera mengetahuinya dan melaporkannya kepada Zheng Kexiao. Semakin Zheng Kexiao mendengarkan, semakin alisnya berkerut. Markis muda Xiao Qizi dari Seng Weiwu Markis Mansion juga mendengarnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Zheng, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kembali wajah Anda. Saya tidak menyangka bahwa Thunder Eagle begitu kuat. Ia benar-benar membantai binatang buas semi suci dari klan setan langit di Provinsi Longyuan. Zheng Kexiao menatap Thunder Eagle yang tengah asyik makan daging dari jarak lebih dari 100 kaki. Dari sudut pandang manapun, dia tidak dapat membayangkan bahwa Thunder Eagle bisa sekuat itu. Keberadaan macam apakah yang dimaksud dengan binatang semi suci? Dari segi peringkat saja, ia setara dengan Martial Saint setengah langkah, tetapi tubuh monsternya kuat, dan jika benar-benar bertarung demi hidupnya, ia lebih kuat dari Martial Saint setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Seekor elang guntur yang telah mencapai tingkat binatang suci. Apakah kamu salah mendengar berita itu? Zheng Kexiao menatap bawahannya dengan curiga. Pengawal keluarga Zheng dengan cepat menjelaskan dengan hormat, saya bertanya kepada 2 prajurit yang baru saja kembali dari tentara Longyuan untuk mencari tahu. Saya telah mengonfirmasinya berulang kali, dan berita itu tidak mungkin salah. Xiao Qizi, markis muda dari Markuisat Seng Weiwu, menepuk bahu Zheng Kexiao dan berkata, kurasa biarkan saja. Orang bermarga Ye ini bahkan berani memukul pangeran keempat, jadi dia seharusnya menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Zheng Kexiao menepis tangannya dan mendengus marah, Aku tidak bisa mengalahkan manusia, tapi tidak bisakah aku menghadapi binatang roh? Tangan Xiao Qizi terbuka, dan dia tersenyum tanpa menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia bertanya, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Dalam kompetisi binatang roh, level tertinggi adalah level Raja Binatang, dan level ini mungkin tidak muncul setahun sekali. Elang guntur setidaknya adalah level binatang suci semu, bagaimana kita mengalahkannya? Aku tidak percaya, elang petir itu sama sekali tidak terlihat seperti binatang semi suci. Kemungkinan besar, pria bernama Ye bekerja sama dengan elang petir untuk membasmi binatang semi suci dari klan setan langit. Kemudian ceritanya menjadi semakin dibesar-besarkan, dan menjadi cerita tentang elang petir yang membantai binatang semi suci. Zheng Kexiao mulai membuat tebakan liar, mengira dia telah melihat kebenarannya. Meskipun Xiao Qizi merasa tidak baik bagi Zheng Kexiao untuk bersikap begitu yakin, dia setuju pada satu hal, elang petir sama sekali tidak terlihat seperti binatang semi suci. Bahkan jika kekuatan tempur elang petir ini dilebih-lebihkan, jika kamu ingin menang, kamu harus menggunakan binatang semi suci untuk menantangnya. Tidak ada binatang semi suci yang dijual di ibu kota kekaisaran dalam 2 tahun terakhir. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali wajahmu. Xiao Qizi terkekeh, dengan sedikit rasa bangga. Beberapa hari yang lalu, Jun Tianwen menantang harta karun Dewa Pedang dengan harta nasional dan dikalahkan, yang membuat istana Seng Weiwu kehilangan muka. Sekarang ada seseorang yang bisa diajak berbagi rasa malu, dan Xiao Qizi merasa suasana hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Pada saat ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Zheng Kexiao, dan dia mendengus, itu belum tentu benar. Xiao Qizi tertegun dan bertanya, apakah kamu memiliki binatang semi suci? Zheng Kexiao tertawa semakin keras, dan berkata perlahan, tidak ada binatang semi suci, tetapi ada satu yang bahkan lebih menakutkan. Xiao Qizi mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, apakah kamu akan? Benar sekali, jika kau menantangnya untuk menerima tantangan, aku akan membasmi elang petirnya. Tatapan mata Zheng Kexiao berangsur-angsur menjadi tajam. Xiao Qizi menebak apa yang sedang dibicarakannya dan ingin mencegahnya, tetapi ketika dia berpikir tentang mempermalukan Ye Xuan, dia langsung berubah pikiran. Zheng Kexiao berdiri dan berkata, kamu tahan dia di sini. Aku akan keluar sebentar. Kamu harus menahannya sampai aku kembali. Xiao Qizi mengangguk dan setuju, Saudara Zheng, silakan saja. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Platform tontonan timur. Melalui Mo Yun Xiao,
Ye Xuan mengenal semua putra militer yang hadir dan menanyakan tentang sikap keluarga mereka. Sebenarnya tidak perlu sengaja ditanyakan, posisi para jenderal ini sudah sangat jelas. Setelah berita bahwa tentara Long Yuan akan meminta izin untuk menyatakan perang terhadap kerajaan Ibel Surgawi kuno tersebar, keluarga-keluarga yang ketakutan itu telah melarikan diri jauh dari rumah Jenderal Ilahi. Jika bukan karena instruksi dari para tetua keluarga mereka, anak-anak para jenderal ini tidak akan berada di sini sama sekali. Melihat pekerjaan hari ini hampir selesai, Ye Xuan berdiri dan bersiap untuk kembali. Qin Famo dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dan bersiap untuk pergi bersama. Begitu rombongan itu berdiri, Xiao Qizi, markis muda dari Markuisat Seng Weiwu, segera maju ke depan dan bertanya, kemana kalian mau pergi? Qin Wanwan tampak memiliki masalah dengan markis muda itu dan mendengus, itu bukan urusanmu. Sepupu, abaikan saja dia. Dia punya masalah. Wajah Xiao Qizi memancarkan ketidaksenangan, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Ye Xuan Tuan Kota Ye, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol? Ye Xuan baru saja menggunakan kekuatan pedangnya untuk menjatuhkan ayahnya ke tanah beberapa hari yang lalu, tetapi pihak lain masih tersenyum begitu cerah, jelaslah bahwa ada konspirasi. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika ada yang ingin kau kentut, kentut saja. Xiao Qizi menahan amarahnya dan berkata, Tuan Muda Zeng masih ingin melawan elang petirmu, jadi dia memintaku untuk menahanmu. Tentu saja, jika kamu takut dan pengecut, kamu bisa pergi, dan aku pasti tidak akan menghentikanmu. Ye Xuan berkata tanpa berkata apa-apa untuk apa repot-repot. Aku sudah mengingatkanmu untuk mencari tahu berita tentang bola petir itu terlebih dahulu, tetapi kamu masih ingin mencari kesalahan. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Qizi melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan tersenyum, ini bukan urusanku. Aku hanya bertanggung jawab untuk memberi tahu kalian. Apakah kalian berani menerima tantangan itu adalah urusan kalian. Jika kalian takut, pergi saja. Qin Wanwan mendorong Xiao Qizi ke samping, meraih tangan Ye Xuan dan berjalan keluar sambil berkata, sepupu, abaikan saja dia. Ayo pergi. Tepat pada saat ini, seorang pria datang dari luar arena pertarungan, dia adalah Zheng Kexiao. Zheng Kexiao mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya dan berkata dengan nada provokatif apa. Kamu ingin pergi setelah memenangkan pertarungan. Tidak ada aturan seperti itu di lingkaran pertarungan binatang ibu kota kekaisaran. Biasanya ada semacam perjudian yang terlibat dalam kompetisi binatang roh. Jika menang, Anda tinggal pergi, tidak memberi lawan kesempatan untuk membalas dendam. Praktik ini biasanya dianggap tidak berbudaya. Mata Ye Xuan menjadi gelap dan dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Zheng Kexiao melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk mendorong sangkar besi besar. Ada lapisan baju besi tambahan di luar kandang besi, yang menyegel seluruh kandang dengan rapat. Tidak hanya itu, ada juga ribuan pola susunan yang terukir pada baju besi-besi, yang merupakan pola susunan untuk menjinakkan monster. Pada saat ini, terdengar suara auman binatang buas dari dalam kurungan besi. Suara auman itu sekeras lonceng besar, membuat gendang telinga orang-orang sakit. Semua pangeran dan bangsawan yang hadir terkejut ketika mendengar auman binatang buas itu. Salah satu dari mereka mengenalinya dan berseru, mungkinkah keluarga Zheng, bersama dengan murid-murid kota Tianyong dan para penjaga kota Longxiang, menangkap Raja Harimau tingkat binatang suci di pegunungan Panlong? Mengaum, binatang suci Raja Harimau di dalam sangkar menghantam sangkar besi, menyebabkan pola susunan pada sangkar bersinar dengan lapisan cahaya. Ye Xuan hanya melihatnya sekilas dan tahu bahwa pola formasi pada sangkar besi itu dibuat oleh seorang ahli formasi. Pola itu benar-benar menyegel binatang suci di dalam sangkar besi, dan juga menyertakan pola formasi untuk menjinakkan monster. Teknik formasi kota Tianyong juga sangat terkenal di benua Jiushu. Keluarga Zheng berasal dari kota Tianyong, dan pola formasi pada sangkar besi ini seharusnya dibuat oleh ahli formasi kota Tianyong. Jelaslah bahwa keluarga Zheng ingin menjinakkan binatang suci liar ini menjadi binatang spiritual. Bagi keluarga seni bela diri, memelihara binatang suci terlalu sulit. Lebih mudah menangkap binatang suci dan menjinakkannya. Tentu saja, menjinakkan binatang suci merupakan tugas yang sangat sulit, dan mungkin memakan waktu 10 tahun untuk berhasil. Raja Harimau di dalam kandang masih memukul-mukul kandang besi. Jelaslah bahwa dia belum lama dikurung. Dia pasti baru saja ditangkap. Ye Xuan memberi isyarat kepada penjaga rahasia Night Owl dan berbisik, apakah Anda punya informasi tentang binatang suci yang ditangkap keluarga Zheng? Penjaga rahasia Night Owl melaporkan, 3 bulan lalu, keluarga Zheng, bersama dengan para murid kota Tianyong dan pasukan garnisun kota Longxiang, menangkapnya di pegunungan Panlong. Informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa itu adalah Raja Harimau yang sedang dalam proses menembus level binatang suci.
Keluarga Zheng memanfaatkan masa lemah saat menembus level tersebut dan menyegelnya di dalam sangkar dengan formasi setelah menangkapnya, jadi tidak ada penjaga rahasia yang melihat Raja Harimau secara langsung. Semua berita itu diperoleh dari para murid kota Tianyong dan pasukan garnisun kota Longxiang. Setelah mendengarkan laporan itu, Ye Xuan melambaikan tangannya dan meminta penjaga rahasia burung hantu malam untuk mundur, tetapi ketika dia mendengar raungan di dalam kandang, dia selalu merasa sedikit aneh. Zheng Kexiao melangkah maju dan menantangnya, "Ku dengar kau, elang petir, membasmi binatang buas semi suci di Provinsi Longyuan, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kebetulan saja aku punya binatang buas suci di rumah, apakah kau berani bertarung?" Pertarungan antara binatang suci, ini agak berisik, bukan? Ye Xuan tahu bahwa kekuatan tempur Thunderbolt saat ini mampu melawan binatang suci secara langsung, tetapi jika dia ingin menentukan pemenangnya, dia mungkin harus bertarung sampai langit runtuh dan bumi terbelah. "Katakan saja padaku, apakah kamu berani bertarung?" kata Zheng Kexiao dengan arogan. Mengaum, raungan binatang suci Raja Harimau datang dari kandang besi. Qin Wanwan menggigil, mengulurkan tangan untuk menyentuh bulu Lei Qiu, dan berbisik di telinga Ye Xuan. Lei Qiu sangat imut, bagaimana dia bisa bertarung dengan monster liar seperti itu? Jangan setuju dengannya. Zheng Kexiao berbalik dan menatap tajam ke arah Qin Wanwan, lalu mendengus, "Qin Wanwan, ini tidak ada hubungannya denganmu." Qin Wanwan melotot padanya, tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan berteriak, "Zheng Kexiao, kamu ingin mencari masalah, kan? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai kamu hanya punya tusuk gigi." Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya. Layanan kesehatan, dan layanan kesehatan bisnis, dan bisnis. Zheng Kexiao mengulurkan jarinya, mengarahkannya ke depan Ye Xuan, dan berkata dengan nada provokatif, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Thunder Eagle-mu sangat kuat? Jika kamu punya nyali, datanglah dan lawan aku." Shen Ximing melihat bahwa telah terjadi konflik. Sebagai tuan rumah acara hari ini, ia segera datang untuk menenangkan keadaan dan berkata, "Kalian berdua, tolong jangan merusak keharmonisan." Setelah memisahkan mereka berdua, dia menoleh ke Zheng Kexiao dan berkata, "Saudara Zheng, saya tidak mempertimbangkan untuk mengadakan pertarungan binatang suci untuk kompetisi binatang roh yang saya selenggarakan hari ini. Levelnya terlalu tinggi, jadi mengapa tidak lupakan saja?" Zheng Kexiao langsung berteriak, "Lupakan saja. Orang Ye ini menggunakan binatang suci untuk melawan musang berbisa milikku. Kenapa kau tidak menghentikannya? Sekarang kau hanya bicara omong kosong. Aku tidak memperhatikan. Ini salahku. Oke, lupakan saja hari ini." Shen Ximing ingin mendamaikan kedua belah pihak. Setelah mendorong Zheng Kexiao menjauh, dia menoleh ke Ye Xuan dan berbisik, "Saudara Ye, tolong beri aku sedikit muka dan lupakan saja hari ini. Jangan membuat keributan besar. Itu akan membuat semua orang terlihat buruk." Qin Wanwan meraih lengan baju Ye Xuan dan berjalan keluar sepupu, "Ayo pergi, abaikan pria Zheng ini." Markis muda Xiao Qizi dari Markuisat Seng Weiwu telah menonton dari samping. Melihat bahwa pertarungan antara binatang suci akan segera gagal, dia merasa sedikit tidak senang. Dia tiba-tiba mengeluarkan tombak perak yang cemerlang, mengitarinya di tangannya 2 kali, dan memasukkannya ke dalam meja tempat hadiah diletakkan. "Bagaimana kalau begini? Aku akan menawarkan hadiah, dan siapapun yang menang akan mendapatkan pistol itu." Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah senjata suci tingkat atas, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Harta karun tingkat suci tingkat atas dianggap sebagai harta karun tingkat sangat tinggi di dunia luar, tetapi mereka yang berada di arena ini hari ini semuanya adalah para pangeran dan bangsawan dari dinasti Zhou Agung, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang peduli dengan harta karun tingkat suci tingkat atas. Seorang murid keluarga militer tertawa terbahak-bahak, "Markis muda, kamu terlalu pelit. Kamu menawarkan harta karun kelas suci sebagai hadiah. Siapa yang akan berjuang untuk hal sekecil itu?" Kebanyakan orang yang hadir merasakan hal ini. Ye Xuan memiliki ribuan harta karun seperti ini yang disimpan di perbendaharaan Dewa Pedang, dan dia sama sekali tidak tertarik pada harta karun itu. Xiao Qizi menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia yakin bahwa tombak perak suci kelas atas ini pasti menarik. Ye Xuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Qin Wanwan di sampingnya. Dia menoleh dan melihatnya menatap tombak perak itu dengan mata berkaca-kaca. Bagaimanapun juga, Qin Wanwan tetaplah sepupu Qin Taiya, dan cicit yang paling dicintai. Melihat keadaannya saat ini, pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, dan kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ye Xuan mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi?"
Qin Wanwan terisak dan bertanya dengan suara rendah, "Sepupu, bisakah kita melawan ini?" Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya, "Ceritakan padaku apa yang terjadi terlebih dahulu." Qin Wanwan menunjuk tombak perak cemerlang itu dan berkata, "Itu tombak ayahku." Ye Xuan pernah mendengar sedikit tentang pengalaman hidup Qin Wanwan sebelumnya. Kedua orang tuanya telah tiada, dan dia tumbuh bersama Qin Taya. Meskipun dia dicintai oleh Qin Taya, hidupnya sebenarnya cukup menyedihkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kisah orang tuanya adalah kisah yang menyedihkan. Ye Xuan belum pernah menyelidikinya sebelumnya, tetapi dia tahu secara garis besar bahwa paman ini dulunya adalah cucu yang sangat diharapkan Qin Taya, tetapi dia meninggal dalam pertempuran di prefektur Longyuan 10 tahun yang lalu. Bagaimanapun, rumah Jenderal Ilahi adalah keluarga militer nomor 1 di dinasti Zhou Agung. Anak-anak yang berbakat pada dasarnya dikirim ke tentara Longyuan untuk pelatihan, dan hanya anak-anak yang tidak berbakat yang akan ditinggalkan di ibu kota kekaisaran. Dalam peperangan, korban tidak dapat dihindari. Dilihat dari reaksi Qin Wanwan sekarang, tombak perak cemerlang ini seharusnya milik ayahnya. Adapun mengapa tombak itu jatuh ke tangan markis dari istana Seng Weiwu, tidak ada yang tahu. Ayah Qin Wanwan dulunya adalah anggota keluarga militer yang terkenal, mustahil baginya untuk menjadi jenderal di tentara Longyuan. Zheng Kexiao tentu saja sudah mendengar hal ini. Ketika dia melihat ekspresi Qin Wanwan, dia tahu bahwa rencana ini telah berhasil, dan dia langsung berkata dengan senyum puas, "Hadiahnya sudah diambil, dan aku hanya ingin bertanya apakah kamu berani bertarung." Lei Qiu mengembangkan sayapnya dan menepuk punggung Qin Wanwan dengan lembut, tampak seolah tengah berusaha menghiburnya. Qin Wanwan menoleh untuk melihat penampilan konyol Lei Qiu, mendengus dan berkata, "Lupakan saja, jangan biarkan Lei Qiu mengambil risiko." Ye Xuan tersenyum hangat, menepuk bahunya, dan menghiburnya, "Karena itu adalah relik pamanku, aku akan mengambilnya kembali. Jangan khawatir." Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menyodok perut Lei Qiu yang membuncit beberapa kali, sambil berkata, "Biasanya sepupu Wanwan memberimu begitu banyak daging panggang, sekarang aku bertanya padamu, bolehkah aku bertarung?" "Bolehkah aku bertarung?" Melolong. Lei Qiu mengangkat kepalanya dan melolong, lalu berteriak, "Jangan hentikan aku akan meledakkan kepalanya." Lei Qiu berteriak dan hendak menerkam Zheng Kexiao dan merobek kepalanya. Ye Xuan dengan cepat menahan si pencinta makanan, menunjuk ke sangkar besi besar di arena pertarungan, dan berkata, "Kamu salah sasaran, itu dia, itu dia." Mata Zheng Kexiao bersinar penuh kemenangan, dan dia bertanya, "Jadi, kamu ingin menerima tantangannya?" Ye Xuan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk mengundang, dan berkata, "Ya, aku menerima pertarungan binatang suci ini. Keluarkan harimaumu." "Kau bilang begitu." Zheng Kexiao tersenyum semakin gembira, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, sambil memberi perintah, "Seseorang, buka kandangnya." Melihat kedua belah pihak telah memutuskan untuk bertarung, Shen Ximing segera mengeluarkan perintah, "Cepat, cepat, cepat. Aktifkan formasi arena pertarungan, dan tingkatkan hingga maksimal." Lapisan tirai cahaya segera muncul di sekitar arena pertarungan, yang ternyata merupakan formasi yang sangat defensif. Titik titik titik. Titik titik titik. Shen Ximing masih khawatir bahkan dengan formasi ini, jadi dia memanggil prajurit tingkat tinggi dari keluarga Shen untuk menjaga panggung tontonan untuk berjaga-jaga. Yang dikhawatirkannya adalah binatang suci, Raja Harimau, di dalam kandang. Binatang itu jelas tidak jinak. Jika ia menariknya begitu saja dan binatang itu lepas kendali, keadaan akan sangat merepotkan. Para pengawal keluarga Zheng turun ke arena pertarungan dan membuka sekitar selusin kunci besar di sangkar besi besar satu persatu. Selain itu, pada sangkar besi yang besar tersebut terdapat ribuan pola susunan sehingga proses membuka sangkar tersebut menjadi sangat merepotkan. Lei Qiu menunggu beberapa saat, tetapi tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan elang yang keras, terbang ke langit, dan menerkam langsung ke kandang besi besar, sambil mengeluarkan napas yang kuat. Binatang spiritual sangat sensitif terhadap aura berbahaya. Raja Harimau binatang suci di dalam sangkar besi merasakan aura yang kuat melonjak dan segera mengeluarkan raungan marah, lalu dengan suara bang ia menabrak sangkar besi dari dalam. Para pengawal keluarga Zheng terkejut, lalu melihat elang petir melesat turun, berteriak panik, lalu berbalik hendak melarikan diri. Bola guntur itu menerkam ke depan dan cakar-cakarnya menebas sangkar besi itu 3 kali bagaikan kilat, menghancurkan semua formasi di sangkar besi besar itu. Wah! Sangkar besi besar itu hancur berkeping-keping, dan Raja Harimau binatang suci yang ada di dalamnya bergegas keluar sambil meraung ke langit. Panggilan. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat monster besar ini. Raja Harimau ini begitu agung sehingga keempat kakinya setinggi 3 lantai saat menyentuh tanah, dan garis-garis hitam dan putihnya sangat menarik perhatian. Semua orang tercengang,
kecuali Ye Xuan yang membelalakan matanya dan hampir menyemburkan anggurnya saat melihat Raja Harimau. Raja Harimau binatang suci itu bergegas keluar dari kandang besi, meraung ke langit, mencari-cari lawan, dan kemudian saat dia melihat bola guntur, aumannya membeku, lalu dia berkata dengan suara yang menakutkan si kecil, "Kenapa kamu?" Binatang suci ini, Raja Harimau, sebenarnya adalah Raja Harimau Putih yang diperoleh Ye Xuan dari kuil Mohou. Binatang itu tinggal di Akademi Kunpeng untuk menjaga ngarai Yuelong. Terakhir kali, ketika jiwa Pangeran Kegelapan menyerbu Akademi Kunpeng, Raja Harimau Putih terkena pisau dan terluka. Setelah itu, Raja Binatang Harimau Putih meminta untuk menggunakan teknik rahasia leluhur sebagai kompensasi, dan Ye Xuan setuju. Semenjak itu, peringkat Raja Binatang Harimau Putih telah meroket, dan setengah tahun yang lalu mencapai tahap terobosan untuk menjadi binatang suci. Bagi monster, setiap terobosan besar akan menyebabkan periode kelemahan, dan monster biasanya akan pergi jauh ke pegunungan untuk menemukan tempat aman untuk menerobos. Raja Binatang Harimau Putih meninggalkan Akademi Kunpeng setengah tahun lalu dan pergi ke kedalaman pegunungan Panlong untuk mencari gua guna bertahan hidup di masa lemahnya. Sebelum pergi, Raja Binatang Harimau Putih telah berkomunikasi dengan para tetua Akademi Kunpeng, jadi masalah ini diperlakukan sebagai kejadian biasa dan tidak menarik banyak perhatian. Ye Xuan tidak punya waktu untuk memperhatikan urusan Akademi Kunpeng dalam 6 bulan terakhir, jadi dia tidak tahu bahwa Raja Binatang Harimau Putih telah pergi jauh ke pegunungan Panlong untuk menerobos. Sekarang, tiba-tiba saya melihat Raja Harimau Putih melompat keluar dari kandang besi besar, dan saya hampir tertawa terbahak-bahak. Bola petir itu melayang ke punggung Raja Harimau Putih dan mencakarnya dengan keras sambil berteriak, "Aku mencakar kamu, kepala besar, apakah kamu menyerah?" Mengaum, Raja Harimau Putih meraung dan berbalik untuk berteriak, "Anak kecil, turunlah ke sini. Apakah kau percaya aku akan menghajarmu? Aku katakan padamu, aku sudah berhasil menjadi binatang suci, jangan pikir aku takut padamu." Lei Qiu terus menggaruk dan berteriak, "Jika aku tidak turun, aku akan menggarukmu." Raja Harimau Putih sangat marah. Ia berbalik dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit, tetapi ia tidak dapat mencapai bagian di bagian belakang. Ia mencoba beberapa kali tetapi tetap tidak dapat mencapainya. Ia tidak menyerah dan terus menggigit balik, lalu mulai berputar-putar di tempat yang sama. Sambil berbalik, dia berbicara dalam bahasa manusia, "Si kecil, turunlah ke sini. Apa kau percaya aku akan menggigitmu?" Seekor elang guntur dan seekor harimau besar sedang bertarung dan bermain berputar-putar, tanpa sedikit pun aura mendominasi yang seharusnya dimiliki oleh binatang suci. Ketika orang-orang yang hadir melihat kejadian itu, mereka semua berdiri terpaku dalam keadaan linglung, seakan-akan mereka ketakutan. Semua orang mengira mereka akan melihat pertarungan dahsyat antara binatang suci, tetapi sebaliknya mereka terkejut melihat dua orang idiot bertarung di arena. Raja Harimau Putih sangat pintar. Ia tampak seperti sedang bermain dengan bola petir, tetapi sebenarnya ia sedang mengamati sekelilingnya sambil bermain, mencari orang yang mengurungnya. Kemudian, Raja Binatang Harimau Putih segera melihat Ye Xuan di panggung tontonan dan langsung merasa lega. Wajah Zheng Kexiao berubah jelek saat melihat pemandangan luar biasa ini di arena pertarungan. Dia bergegas ke pagar pembatas, menunjuk ke arah Raja Binatang Harimau Putih, dan mengutuk, "Robek elang petir ini menjadi beberapa bagian untukku, atau aku akan memasukkanmu kembali ke dalam kandang dan kau akan mendapat masalah." Raja Harimau Putih langsung menjadi marah, meraung, dan menerkam Zheng Kexiao. Dengan suara bang, cakarnya menghantam lingkaran sihir pertahanan di depan Zheng Kexiao, menciptakan lingkaran riak di lingkaran sihir tersebut. Meskipun ada formasi pertahanan, seluruh arena masih terguncang oleh cakar ini. Zheng Kexiao terkejut dan segera mundur lebih dari 10 kaki sebelum dia merasa lega. Ketika Raja Harimau Putih melihat bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut dengan satu cakar, dia khawatir dia akan ditangkap dan dikurung lagi, jadi dia segera meraung ke arah Ye Xuan. Yang lain mengira Raja Harimau Putih sedang berdemonstrasi, tetapi Ye Xuan mendengar itu adalah teriakan minta tolong. Ye Xuan menunjuk ke arah Raja Harimau Putih dan mendesak Lei Qiu, "Cepat. Kalahkan orang besar ini, ambil hadiahnya dan kita akan pergi." Bola guntur itu segera meledak menjadi kilat dan menyambar punggung Raja Harimau Putih dengan satu cakarnya. Raja Harimau Putih sangat licik dan langsung berteriak, "Ayah!" lalu jatuh ke tanah, tampak kalah. Namun drama ini terlalu palsu. Qin Wanwan tidak peduli dengan hal itu. Ketika dia melihat Raja Harimau Putih jatuh, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berlari dan mengeluarkan tombak perak yang cemerlang, memegangnya di tangannya dan mengelusnya, "Kita menang, kita menang." Zheng Kexiao dan Xiao Qizi melihat ada yang aneh dalam pertarungan binatang suci ini, dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. "Tunggu sebentar, bukankah mereka bilang kau menang?" Qin Wanwan menunjuk ke arah Raja Harimau Putih di bawah dan membantah, "Bola petir jelas memenangkan pertarungan."
Raja harimaumu telah tumbang. Zheng Kexiao tidak mau menyerah. Dia memegang tombak perak cemerlang itu dan berkata, ada yang salah dengan pertarungan binatang suci ini. Binatang suci Raja Harimau ini masih baik-baik saja. Bagaimana bisa kalah seperti ini? Kau curang. Kau jelas kalah. Qin Wanwan menggenggam tombak perak cemerlang itu dengan kedua tangan dan menolak melepaskannya. Ye Xuan melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk mencongkel telapak tangan Zheng Kexiao, melindungi Qin Wanwan di belakangnya, dan tersenyum tipis lalu menurutmu bagaimana caramu akan kalah. Aku bisa membuat Raja Binatang Buas Harimau Putih ini kalah dengan 1000 cara. Ye Xuan menunjuk ke arah Raja Binatang Harimau Putih dan berkata, ayo, mari kita ubah postur kita. Raja Harimau Putih segera bangkit berdiri, lalu melolong lagi Aeya, dan jatuh terduduk lagi, menghantam tanah dengan keras. Semua pangeran dan bangsawan yang hadir tercengang ketika melihat pemandangan ini. White Tiger King punya banyak adegan. Saat dia jatuh, dia menjulurkan lidahnya dan salah satu kaki belakangnya bergerak-gerak hebat. Kemampuan aktingnya sungguh luar biasa. Semua pangeran dan bangsawan yang hadir tercengang. Mereka telah melihat banyak binatang suci dalam hidup mereka, tetapi binatang suci semacam ini yang dapat menghancurkan pandangan dunia mereka adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Ye Xuan mengusap pelipisnya dan berkata, itu terlalu berlebihan. Ubah saja. Raja Harimau Putih segera bangkit, mencobanya lagi, dan jatuh terlentang, membentuk karakter besar. Bola petir itu terbang ke muka Raja Harimau Putih dan mencabut kumis harimau itu dengan cakarnya. Raja Harimau Putih menggunakan cakarnya untuk menarik bola guntur itu dan terus berbaring diam. Wajah Zheng Kexiao berubah gelap seperti dasar panci. Betapapun bodohnya dia tidak dapat melihat bahwa ada yang salah dengan Raja Binatang Harimau Putih. Dia bersikeras, pertarungan binatang ini tidak adil, tidak masuk hitungan. Adil, nanti aku kasih tahu apa itu adil. Nada bicara Ye Xuan dingin sekali. Ia lalu menyambar tombak perak terang itu dan menyerahkannya pada Qin Wanwan di belakangnya. Apa maksudmu? Sihir macam apa yang kau gunakan hingga membuat binatang suci keluarga Zhengku menurutimu? Zheng Kexiao bertanya dengan keras. Itulah yang ingin kukatakan. Kalian, keluarga Zheng, sangat berani sehingga berani menangkap binatang penjaga Akademi Kunpengku. Ye Xuan berteriak dengan marah dengan suara yang dalam, dan tekanan setengah langkah tingkat dewa bela diri menyapu. Titik titik titik. Titik titik titik. Ding, ding, ding. Zheng Kexiao sangat terkejut dengan tekanan itu sehingga dia mundur 3 langkah. Dia segera merasakan ada yang tidak beres dan melambaikan tangannya untuk memerintahkan pengawal keluarga Zheng, cepat. Masukkan kembali Raja Harimau itu ke dalam kandang besi, cepat. Para pengawal keluarga Zheng segera bergegas memasuki arena pertarungan, siap beraksi. Raja Harimau Putih tiba-tiba bangkit dari tanah dan meraung ke arah Zheng Kexiao, aumannya mengguncang gunung dan hutan. Wah! Semua kendi anggur di tribun meledak dengan keras, dan anggur berhamburan kemana-mana. Mereka benar-benar hancur oleh auman harimau itu. Apakah kamu masih ingin mengurung mereka? Kamu telah menangkap binatang suci dari sekte lain. Kamu, keluarga Zheng dari kota Tianyong, tinggal menunggu Akademi Kunpeng datang dan memberi penghormatan. Sembari bicara, Ye Xuan perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekankan telapak tangannya pada tirai cahaya arena pertempuran, niat pedang pun menyeruak keluar. Wah! Tirai cahaya besar dari formasi itu hancur, dan Raja Harimau Putih pun terbebas. Ia meraung ke langit, dan aumannya membuat para pangeran dan putra yang hadir ketakutan dan membuat mereka lari ke segala arah. Anak-anak dari keluarga militer keadaannya lebih baik, tetapi para bangsawan konservatif, kebanyakan pejabat sipil, begitu ketakutan hingga muka mereka menjadi pucat dan mereka berlarian sambil berteriak-teriak, menjatuhkan meja dan kursi, serta mengotori cangkir dan piring. Raja Harimau Putih mengangkat cakarnya dan menamparkan tanah di depan Zheng Kexiao, merobohkan setengah dari platform tontonan. Zheng Kexiao terjatuh ke tanah, hampir kehilangan kendali atas isi perutnya dan kandung kemihnya, dan berteriak ketakutan kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kembalilah dan beritahu para tetua keluarga Zhengmu. Akademi Kunpeng pasti akan mengunjungimu dalam 3 hari. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia melambaikan tangan ke arah bola petir dan Raja Binatang Harimau Putih dan membawa kedua binatang suci itu pergi. Qin Wanwan memegang tombak perak cemerlang di kedua tangannya dan bergegas menyusul. Dengan senyum di wajahnya dan air mata di matanya, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, sepupu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, pamanmu adalah pahlawan yang berjuang di medan perang. Senjatanya tidak boleh ditinggalkan di tempat terbuka. Ye Xuan menghiburnya. Qin Wanwan menggenggam tombak di tangannya lebih erat dan teringat punggungnya yang lebar semasa kecil. Di tribun penonton yang hancur, Zheng Kexiao butuh waktu lama untuk sadar kembali,
tetapi wajahnya menjadi lebih buruk karena dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana yang mengerikan kali ini. Kalau binatang suci yang ditangkap keluarga itu hilang, itu masalah kecil, tapi menyinggung suatu sekte akan lebih merepotkan. Dia tidak khawatir kalau keluarga Zeng akan mengalami musibah, tetapi dia khawatir kalau dia akan digantung dan dipukuli oleh ayahnya saat dia kembali. Dia bangkit, berlari menghampiri dan meraih Sen Siming, lalu berkata dengan cemas, "Saudara Sen, bantu aku memikirkan cara untuk mencari tempat bersembunyi selama beberapa hari." Sen Siming menjulurkan tangannya, memaksakan senyum sopan, dan berkata, "Saudara Zeng, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Anda harus kembali ke keluarga dan memberitahu para tetua di rumah. Sehingga para tetua keluarga Zeng dapat bersiap secara mental." Melihat Sen Siming menolak membantu, Zeng Kexiao segera berbalik dan pergi mencari Xiao Qizi. Namun, Xiao Qizi tampaknya sudah menduga hal ini dan sudah menghilang. Di benua Kyushu, menyerang binatang penjaga sekte lain sama saja dengan menyerang gerbang gunung. Oleh karena itu, apa yang dilakukan keluarga Zeng kali ini merupakan tabu besar. Namun, kali ini masalahnya agak istimewa. Raja binatang harimau putih pergi jauh ke pegunungan Panlong untuk menerobos levelnya dan tidak ditangkap di dekat Akademi Kunpeng. Saat monster berhasil melewati level tertentu, monster tersebut akan mengalami periode lemah, yang bisa berlangsung singkat, yakni 10 hari atau selama beberapa bulan. Selama periode ini, kekuatan tempur monster akan turun sekitar 30%. Pada saat inilah Raja Macan Putih ditangkap oleh keluarga Zeng dan kota Tianyong. Sebenarnya, jika keluarga Zeng dapat menjinakkan Raja Harimau Putih, maka mereka telah berhasil. Setelah menjinakkannya, bahkan jika Akademi Kunpeng mendatangi mereka, itu akan menjadi pertikaian yang tak ada habisnya. Di benua Kyushu, sebenarnya sangat jarang bagi binatang suci pelindung untuk ditangkap di luar sekte. Biasanya, ketika binatang suci pelindung berhasil melewati suatu level, mereka akan tetap berada di sekte tersebut. Hanya Raja Binatang Harimau Putih yang sedikit istimewa. Raja Binatang Harimau Putih tumbuh di alam liar dan menjadi Raja Binatang. Ia bukanlah binatang spiritual, melainkan binatang buas liar yang sesungguhnya. Terlebih lagi, Ye Xuan tidak pernah menjinakkan Raja Harimau Putih. Raja Harimau Putih bersedia tinggal di Akademi Kunpeng dan menjaga ngarai Yuelong karena reputasi Kaisar Kunpeng. Oleh karena itu, Raja Binatang Harimau Putih selalu mempertahankan kebiasaan monster liar. Ketika ia menembus levelnya, ia akan berlari ke kedalaman pegunungan Panlong dan mencari gua di pegunungan untuk ditembus. Sialnya, ia ditemui oleh prajurit keluarga Zeng, dan kejadian ini pun terjadi. Dengan kata lain, keluarga Zeng tidak menangkap Raja Harimau Putih di Akademi Kunpeng, melainkan menangkapnya jauh di dalam pegunungan Panlong. Oleh karena itu, perkara ini bisa besar atau kecil, tergantung pada sikap kedua belah pihak. Biasanya, jika keluarga Zeng menganggap hal semacam ini sebagai kecelakaan, mengambil inisiatif untuk meminta maaf, dan mengembalikan binatang penjaga, maka masalah tersebut dapat diselesaikan menjadi masalah kecil. Ye Xuan memutuskan untuk mengunjungi keluarga Zeng 3 hari kemudian, yang sebenarnya memberi keluarga Zeng waktu untuk membahas masalah tersebut. Di ruang belajar di rumah jenderal. Begitu Ye Xuan memasuki ruang belajar, dia melihat seorang pria berpakaian hitam menunggu di ruang belajar. Pria itu tidak lain adalah Night Owl, pemimpin Night Owl Secret Guard. Bila burung hantu muncul di malam hari, biasanya itu merupakan masalah besar. "Kintua, apakah ada yang ingin kau katakan padaku?" Ye Xuan bertanya secara proaktif. Night Owl berkata, "Jenderal sudah tahu tentang penangkapan binatang penjaga Akademi Kunpeng oleh keluarga Zeng. Aku datang ke sini kali ini untuk bertanya kepada Tuan Muda tentang rencananya. Saya telah mengirim pesan kembali ke Akademi Kunpeng, memanggil para tetua Akademi. Kami akan pergi ke kota Tianyong untuk memberi penghormatan kepada gunung dalam 3 hari." Jawab Ye Xuan. Kota Tianyong adalah sebuah kota dan juga sebuah sekte. Sederhananya, suatu sekte mengembangkan basisnya menjadi sebuah kota dan menamakannya sesuai nama kota itu. Kota Tianyong juga merupakan sekte terkenal di benua Kyushu. Sekte ini unggul dalam formasi dan mekanisme, dan juga cukup ahli dalam ramalan dan ramalan. Guru kekaisaran saat ini dari dinasti Zhou besar, Li Xuanfeng, lahir di kota Tianyong. Tidak hanya itu, sebagian besar penguasa kekaisaran dinasti Zhou besar berasal dari kota Tianyong. Keluarga Zeng adalah keluarga paling berkuasa di kota Tianyong. Orang bisa membayangkan betapa berkuasanya keluarga Zeng di dinasti Zhou besar. Seperti yang dipikirkan oleh kediaman jenderal, Tuan Muda masih sama tegas dan efisiennya dalam melakukan segala sesuatunya. Kata Ye Xiao sambil tersenyum. Ya, jika kita ingin mendesak Zhou Agung untuk menyatakan perang terhadap kerajaan kuno Tianyao, kita harus menekan kekuatan faksi yang mencari stabilitas. Keluarga Zeng telah melanggar tabu sekte saat ini,
jadi tentu saja kita harus mengambil kesempatan untuk menyerang dengan keras. Ye Xuan sudah memikirkan serangkaian pukulan gabungan ini. 3 hari kemudian, kota Tianyong, Gunung Qiankun. Gunung Qiankun tidak tinggi. Gerbang kota Tianyong terletak di Gunung Qiankun. Bangunan-bangunan membentang dari kaki gunung hingga ke puncak gunung. Paviliun-paviliun dan menara-menara itu seakan melekat pada dinding gunung, megah sekali. Pagi-pagi sekali, seekor harimau putih besar datang ke gerbang gunung kota Tianyong. Di depan harimau putih itu, ada seorang pemuda yang temperamennya setajam pedang dan secepat angin, berjalan maju dengan perlahan dan mantap. Di atas kepala harimau putih itu terdapat seekor elang guntur yang berjongkok. Seorang pria, seekor harimau dan seekor elang melangkah ke gerbang tinggi Gunung Qiankun. Kedua orang ini, satu harimau dan satu elang secara alami adalah Ye Xuan, Raja Harimau Putih dan Lei Qiu. 3 hari kemudian, Ye Xuan tiba di kota Tianyong seperti yang dijanjikan. Ye Xuan tidak pergi ke keluarga Zheng, tetapi datang ke kota Tianyong, karena kali ini dia datang atas nama Akademi Kunpeng. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Akademi Kunpeng adalah sebuah sekte, jadi wajar saja jika mereka harus bernegosiasi dengan kota Tianyong, yang juga merupakan sebuah sekte. Adapun bagaimana kota Tianyong akan berurusan dengan keluarga Zheng, itu adalah urusan kota Tianyong, dan Ye Xuan tidak akan ikut campur. Begitu dia melangkah ke gerbang kota Tianyong, sekelompok murid kota Tianyong berlari keluar gerbang dan berteriak, "Siapa kamu?" Ye Xuan menggenggam kartu nama di antara kedua jarinya dan melemparkannya kepada murid terkemuka kota Tianyong, sambil berteriak keras, "Ye Xuan dari Akademi Kunpeng, serahkan kartu namamu untuk memberi penghormatan kepada sekolah." Rupanya, kelompok murid kota Tianyong ini sudah lama mengetahui hal ini, dan mereka tidak menunjukkan kepanikan. Mereka berteriak, "Tunggu sebentar, saya akan melapor kepada para tetua." Setelah murid dari kota Tianyong selesai berbicara, dia mengambil kartu kunjungan dan berlari ke atas gunung untuk melapor. Ye Xuan berdiri di depan gerbang gunung kota Tianyong, menunggu dengan tenang. 1/4 jam kemudian, murid dari kota Tianyong yang mengambil kartu kunjungan tidak kembali. 2/4 jam kemudian, murid dari kota Tianyong yang mengambil kartu kunjungan masih belum kembali. 3/4 jam kemudian, tidak ada kemarahan di wajah Ye Xuan, tapi tatapan matanya berangsur-angsur berubah dingin. Jelas bahwa kota Tianyong menggunakan metode ini untuk meredam semangat juangnya sendiri, dan ini juga merupakan kontes rahasia. Ye Xuan melangkah maju, dan keenam murid kota Tianyong segera mengangkat sarung pedang mereka dan berteriak, "Apa yang akan kamu lakukan? Sepertinya butuh waktu lama bagimu di kota Tianyong untuk melaporkan berita ini. Aku akan mengingatkan para tetua untukmu." Ye Xuan berkata demikian dan menunjuk ke arah Raja Binatang Harimau Putih. Raja Harimau Putih menghantam tanah dengan satu cakarnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan raungan harimau. Mengaum, raungan harimau di pegunungan begitu keras hingga dapat terdengar hingga ribuan mil. Batu-batu di depan gerbang gunung kota Tianyong tertiup angin oleh auman harimau, dan pohon-pohon tumbang. Suaranya mencapai puncak gunung dan semua bangunan berguncang. 6 murid dari kota Tianyong berjongkok, menutup telinga mereka dengan tangan, ekspresi mereka menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Setelah harimau itu mengaum, terdengar suara dari aula utama kota Tianyong di puncak gunung. Suaranya tidak keras, tetapi dapat terdengar jelas di kaki gunung. "Tuan Ye, silakan naiki gerbang gunung." Dengan senyum di wajahnya, Ye Xuan melangkah ke gerbang kota Tianyong dan menaiki tangga batu. Raja Harimau Putih mengikuti di belakang, sambil sesekali memutar kepalanya untuk menggeram pada murid-murid kota Tianyong sebagai protes. Berjalan ke ujung tangga batu, Ye Xuan berjalan ke aula utama kota Tianyong. Pada saat ini, lebih dari 100 tetua kota Tianyong berkumpul di aula utama, lebih dari 20 di antaranya berasal dari keluarga Zheng. Keluarga Zheng memang sangat berkuasa di kota Tianyong, dengan lebih dari 20 posisi tetua sekte dalam saja. Di sebelah utara aula utama, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih bertanya dengan suara lantang, "Master Sekte Ye, apa tujuan kedatanganmu?" Ye Xuan mendongak dan menatapnya, lalu berkata dengan keras, "Hari ini aku datang ke sini hanya untuk satu hal. Kota Tianyong menyerang dan menangkap binatang penjaga Akademi Kunpeng tanpa alasan apapun. Ye datang ke sini untuk meminta penjelasan." Seorang tetua keluarga Zheng langsung berteriak, "Kami menangkap harimau putih ini di pegunungan Panlong. Bagaimana bisa kau bilang itu milik Akademi Kunpeng milikmu? Kami di keluarga Zheng belum bertanya mengapa kau mencuri binatang suci yang ditangkap keluarga kami, tetapi kau datang ke rumah kami terlebih dahulu." Ye Xuan menoleh untuk melihat tetua keluarga Zheng dan mendengus, siapapun yang pernah ke Akademi Kunpeng pasti pernah melihat binatang penjaga gunung di Akademi. Apakah perlu berdebat tentang ini? Sebenarnya tidak perlu diperdebatkan tentang masalah ini karena sangat mudah dibuktikan.
Dalam 3 hari sebelumnya, keluarga Zheng tidak pergi ke rumah Jenderal Dewa untuk meminta Raja Binatang Harimau Putih, yang berarti keluarga Zheng sudah mengetahui asal-usul Raja Binatang Harimau Putih. Bahkan jika Harimau Putih ini milik Akademi Kunpeng Mu, keluarga Zhengku menangkapnya di Pegunungan Panlong, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, kamulah yang menghancurkan perisai formasi di arena pertarungan, melepaskan Harimau Putih, dan melukai orang-orang dari keluarga Zhengku. Aku bahkan belum berpikir untuk menghukummu, tetapi kamu mulai bertindak liar terlebih dahulu. Tetua keluarga Zheng menegur dengan kasar. Jika keluarga Zheng mengambil inisiatif untuk meminta maaf dan menebus kesalahan, Ye Xuan akan mendapat masalah. Sekarang melihat bahwa keluarga Zheng begitu tangguh, dia tersenyum dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, kamu akan menyelesaikan masalah ini dengan tanganmu, kan? Master Sekte Kota Tianyong melihat bahwa suasana akan menjadi tegang, jadi dia segera berbicara untuk meredakan situasi dan berkata, Master Sekte Ye, jangan cemas. Mari kita duduk dan berbicara perlahan. Apakah Anda satu-satunya yang datang dari Akademi Kunpeng kali ini? Di mana para tetua lainnya? Saya adalah pemimpin Akademi Kunpeng dan saya memiliki keputusan akhir atas segalanya. Saat Ye Xuan berbicara, dia melepaskan auranya dan diam-diam bersaing dengan lebih dari 100 tetua kota Tianyong yang hadir. Momentum kedua belah pihak bertabrakan untuk sementara waktu, tetapi tidak ada pihak yang lebih kuat. Master Sekte Kota Tianyong menyadari bahwa Master Sekte muda di depannya jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan berkata dengan nada lembut Master Sekte Ye, ini sebenarnya salah paham, dan semuanya bisa diselesaikan. Ye Xuan tidak bersikap terlalu agresif dan menjawab, baiklah. Permintaanku sangat sederhana, biarkan orang yang menyerang binatang suci kita keluar dan meminta maaf. Dasar bocah, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu membiarkan harimau itu melukai anggota keluarga Zhengku, dan aku belum memintamu untuk meminta maaf, tetapi kamu ingin keluarga Zhengku meminta maaf terlebih dahulu. Tetua keluarga Zheng mendengus dingin. Tatapan mata Ye Xuan berangsur-angsur menjadi tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak suka bertele-tele. Karena keluarga Zheng menolak untuk meminta maaf, maka masalahnya sangat sederhana. Mari kita selesaikan dengan tinju. Bagaimana? Di mana harus memukul? Tarik garis, dan aku akan mengambil alih. Para tetua kota Tianyong saling berpandangan. Tetua keluarga Zheng berkata, karena ini adalah konflik antara dua sekte, mari kita selesaikan dengan duel. Karena Akademi Kunpeng Anda hanyalah sekte kecil yang baru berdiri kurang dari 10 tahun, para tetua kota Tianyong tidak perlu menindas Anda. Mari kita selesaikan masalah ini dengan duel antara murid-murid generasi muda. Apakah Anda berani menerimanya? Ye Xuan tersenyum tipis. Tentu, kita bisa bertarung sekarang. Tetua keluarga Zheng mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, jangan khawatir, aku akan memberimu waktu untuk kembali dan mengkhawatirkan para murid di sekte. Ye Xuan menggoyangkan jarinya dan berkata dengan nada nyaring, tidak perlu, karena ini adalah kompetisi antar generasi muda, hanya aku yang cukup untuk mengalahkan seluruh sekte kalian. Semua tetua kota Tianyong langsung geram. Namun, mereka semua tahu tentang persaingan memperebutkan harta nasional 10 hari yang lalu, dan sangat jelas tentang kekuatan Ye Xuan. Tetua keluarga Zheng mengoreksi dengan ekspresi tidak senang, saya berbicara tentang persaingan di antara generasi murid yang lebih muda. Sayangnya, aku adalah generasi muda. Ye Xuan tersenyum tipis. Para tetua kota Tianyong saling berpandangan dan berteriak dengan marah, kamu terlalu sombong. Permintaanku hanya agar keluarga Zheng keluar dan meminta maaf atas masalah ini. Ini sama sekali tidak berlebihan. Ini tidak bisa dianggap keterlaluan, paling-paling hanya sedikit gila. Ye Xuan datang ke kota Tianyong sendirian dan berdiri di aula, tetap tenang dan kalem. Tetua keluarga Zheng mendengus, kau hanya mengandalkan prajurit Kaisar Dewa Pedang untuk memamerkan kekuatanmu. Jangan berpikir bahwa kota Tianyong takut padamu. Jika kita benar-benar bertarung, harta karun sekte kota Tianyong tidak akan mudah untuk diganggu. Pemimpin kota Tianyong mengerutkan kening dan berkata, Penatua Zheng, harta sekte ini tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Jelas, pemimpin kota Tianyong bukan dari keluarga Zheng, jadi dia tidak mau membiarkan kota Tianyong terlibat terlalu dalam masalah ini. Dia juga tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung dengan Akademi Kunpeng. Bagaimanapun, ada seorang Jenderal Long Yuan yang berdiri di belakang Ye Xuan. Wajah tetua keluarga Zheng tampak jelek sesaat, tetapi segera kembali normal. Rupanya, masalah ini telah dibahas di kota Tianyong 3 hari sebelumnya, dan posisi para tetua masing-masing klan telah ditentukan. Jelaslah bahwa kota Tianyong akan mendukung keluarga Zheng, tetapi ada batasnya. Menggunakan harta sekte akan melampaui batas ini. Tetua keluarga Zheng berbalik menantang dan berkata, Tuan Ye, karena Anda begitu percaya diri, apakah Anda berani bertarung sungguhan dengan keluarga Zheng saya? Apa itu kompetisi seni bela diri yang sebenarnya? Tanya Ye Xuan. Sangat mudah.
Kita tidak memerlukan senjata ajaib apapun. Kita hanya perlu membandingkan kekuatan seni bela diri kita. Apakah kamu berani menerimanya? Tetua keluarga Zeng menyatakan metode kompetisi tersebut. Ye Xuan pernah berkata sebelumnya bahwa dia ingin keluarga Zeng membuat batasan. Sekarang pihak lain mengusulkan untuk tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi hanya membandingkan kekuatan seni bela diri. Ini adalah batasan yang dibuat oleh keluarga Zeng. Baiklah, karena kamu ingin bertarung, mari kita bertanding hari ini di arena pertarungan Chaohua. Tetua keluarga Zeng tidak menyangka Ye Xuan akan setuju begitu saja. Dia sedikit terkejut, dan sorot kemenangan terpancar di matanya. Dia langsung setuju. Kamu sudah mengatakannya, jangan menyesalinya. Kebenaran akan terungkap di arena pertarungan Chaohua, dan yang kalah akan meminta maaf di depan umum. Tentu, aku akan menunggumu di kota Chaohua. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berbalik dan melangkah pergi bersama Raja Harimau Putih. Di aula utama kota Tianyong, lebih dari 20 tetua keluarga Zeng sangat tidak puas. Tetua keluarga Zeng menatap pemimpin kota Tianyong dan berkata dengan dingin, "Pemimpin, sekarang keluarga Zeng akan menghadapi pertempuran ini sendirian. Apakah Anda puas?" Nada pernyataan ini jelas tidak sopan. Pemimpin kota Tianyong mendengus, "Kamu dan aku sama-sama orang yang berpandangan jernih, mengapa repot-repot mengatakan kata-kata yang tidak perlu ini? Aku telah menasihati keluarga Zengmu berkali-kali agar kalian tidak terlalu terlibat dalam pertempuran istana saat berada di sekte. Kali ini, serangan keluarga Zengmu terhadap binatang pelindung Akademi Kunpeng hanyalah sebuah alasan. Apa sebenarnya pertarungan ini? Apakah menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Di benua Kyushu, sebagian besar sekte akan mencoba menjauhi dunia sekuler, terutama dari istana kekaisaran. Kota Tianyong agak istimewa. Kota ini telah menghasilkan terlalu banyak guru nasional, yang telah menyebabkan hubungan yang sangat dekat antara sekte tersebut dan dinasti Zhou besar. Di dalam kota Tianyong, beberapa tetua bersikeras bahwa sekte tersebut harus menjauh dari istana Zhou Agung. Kelompok lain, yang dipimpin oleh keluarga Zeng, tidak berpikir demikian. Setelah menerima penghargaan dari dinasti Zhou selama beberapa generasi, mereka telah menjadi keluarga terkemuka dari faksi yang mencari stabilitas di dinasti Zhou. Tetua keluarga Zeng mendengus, tidak perlu bagi ketua sekte untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia hanya orang brengsek yang mengandalkan senjata kekaisaran Dewa Pedang untuk memamerkan kekuatannya. Ada banyak ahli di keluarga Zengku yang bisa menghukumnya. Setelah tetua-tetua keluarga Zeng selesai berbicara, dia melangkah keluar dari aula utama. Para tetua keluarga Zeng lainnya segera mengikutinya dan pergi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Meskipun keluarga Zeng dari kota Tianyong telah menjadi keluarga yang berfokus pada pengelolaan kekuasaan di istana, keluarga tersebut telah menghasilkan 37 guru nasional, dan masih ada beberapa guru bela diri dengan kultivasi yang mendalam dalam keluarga tersebut. Yang dikhawatirkan keluarga Zeng sebelumnya hanyalah senjata Kaisar Dewa Pedang di tangan Ye Xuan. Sekarang Ye Xuan telah setuju untuk hanya berkompetisi dalam kekuatan seni bela diri, yang membuat keluarga Zeng sangat senang. Kota Tianyong sangat dekat dengan kota Chaohua. Para tetua keluarga Zeng kembali ke aula pertemuan keluarga dan segera mulai membahas kompetisi seni bela diri. Pemimpin Akademi Kunpeng telah setuju untuk tidak menggunakan harta karun dan hanya berkompetisi dalam kekuatan seni bela diri. Pertarungan ini telah jatuh ke dalam rencana kita. Orang Ye ini sangat bodoh. Hanya karena dia memamerkan kekuatannya sekali di ibu kota kekaisaran dengan prajurit kekaisaran Dewa Pedang, dia benar-benar berpikir dia begitu kuat. Haha, seorang ahli bela diri jenius dari keluarga Zeng tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, ada 3 orang kuat di keluarga Zeng yang telah memahami alam dewa bela diri. Kewu bahkan sedang mengasingkan diri untuk berjuang mencapai alam dewa bela diri. Aku bertanya tentang hal itu kemarin, dan Kewu akan segera keluar dari pengasingannya. Tetua-tetua keluarga Zeng sangat bangga ketika mengatakan hal ini, karena Kewu yang disebutkannya adalah putranya Zeng Kewu, yang telah mencapai alam pencerahan pada usia 36 tahun, dan telah mengasingkan diri selama 3 tahun dan akan segera keluar. Dia diharapkan menjadi seorang jenius tak tertandingi di dinasti Zhou Agung yang mencapai status dewa bela diri sebelum usia 40 tahun. Seorang jenius seni bela diri dari keluarga Zeng yang telah mencapai alam pencerahan berkata, "Tetua Agung, aku bisa mengalahkan orang Ye itu tanpa bantuan saudara Kewu. Biarkan saudara Kewu mundur." Tetua kedua dari keluarga Zeng segera menjawab, "Ya. Kejian juga orang kuat yang telah bangkit ke alam dewa bela diri. Dia lebih dari cukup untuk menghadapi orang menyebalkan biasa yang mengandalkan senjata kaisar untuk memamerkan kekuatannya. Bagaimana denganku, Zeng Keji? Kali ini, Istana Jenderal Ilahi telah memilih lawan yang salah. Selama bertahun-tahun, kecuali Jenderal Ilahi Long Yuan, keluarga Qin penuh dengan sampah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seorang pejuang yang cakap,
tetapi dia tewas dalam pertempuran di Provinsi Longyuan. Orang-orang jelek yang tersisa berani menjadi musuh keluarga Zengku. Sungguh konyol. Zeng Keji, anggota keluarga Zeng lainnya yang telah terbangun di alam dewa perang, angkat bicara. Baiklah, baiklah, dengan kejian dan keji di sini, mengalahkan Ye Xuan akan menjadi hal yang mudah. Tetua keluarga Zeng tertawa 3 kali, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Di arena pertarungan Cao Hua, biarkan Akademi Kunpeng melihat, dan juga biarkan keluarga Qin melihat, siapa keluarga teratas di Zhou Agung. Arena pertarungan di alun-alun kota Cao Hua. Berita bahwa pemimpin Akademi Kunpeng akan bersaing dengan keluarga Zeng dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota, menarik perhatian berbagai kekuatan. Meskipun Akademi Kunpeng baru berdiri kurang dari 10 tahun yang lalu, namun sudah menjadi sekte yang terkenal di dinasti Zhou besar. Ini hanyalah fondasi yang terkumpul dari waktu ke waktu. Memang, Akademi Kunpeng memang kekurangan fondasi, bukan dalam hal warisan, tetapi dalam hal jumlah orang kuat di sekte tersebut. Untuk saat ini, tidak dapat dibandingkan dengan sekte besar dengan warisan 1000 tahun. Sejumlah besar prajurit berkumpul di sekitar arena seni bela diri Cao Hua. Siapa pemimpin Akademi Kunpeng? Seorang prajurit yang tidak mengetahui kebenarannya menarik orang di sebelahnya untuk bertanya. Kau bahkan tidak tahu ini. Dialah orang yang mengalahkan Pangeran Thursday di istana 10 hari yang lalu. Jawab orang yang ditarik itu. Bukankah dia putra dari istana Jenderal Dewa? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Akademi Kunpeng? Karena guru Akademi Kunpeng adalah putra dari istana Jenderal Dewa, namanya adalah Ye Xuan. Kedua identitas itu adalah orang yang sama. Begitu ya, bukankah Ye Xuan mengalahkan keempat pangeran? Dan ku dengar dia kalah bahkan setelah menggunakan harta nasional. Beraninya keluarga Zeng menerima pertarungan. Kau tidak tahu ini. Keluarga Zeng sangat pintar. Mereka yang menetapkan aturan untuk kompetisi ini. Tidak perlu harta karun. Ini murni kontes kekuatan bela diri. Ye Xuan hanya beruntung telah memperoleh senjata kekaisaran yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Jika ini murni kontes kekuatan bela diri, dia tidak akan bisa mengalahkan keluarga Zeng. Di sekitar arena pertarungan Cao Hua, diskusi di antara para penonton terus berlanjut. Siang harinya, sekelompok besar orang memasuki kota dari gerbang barat dan datang ke arena dengan cara yang dahsyat. Tim ini sebenarnya berasal dari keluarga Zeng. Ada 1000 orang di seluruh tim, dan banyak dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Pejalan kaki minggir ke sisi jalan dan menyaksikan tim keluarga Zeng. Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga yang telah diwariskan selama ribuan tahun, fondasinya memang sangat kuat. Rumah Jenderal Dewa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Baru 300 tahun berlalu sejak Jenderal Qin bangkit. Dan dalam 300 tahun ini, keluarga Qin belum menghasilkan orang-orang berbakat. Kekuatan rumah jenderal hanyalah istana di udara. Ketika Jenderal Qin jatuh, keluarga Qin juga akan jatuh. Benar sekali. Lihatlah keluarga Zeng. Mereka dapat dengan mudah mengumpulkan tim yang terdiri dari 1000 orang, dan tingkat kultivasi terendah adalah di alam bela diri spiritual. Kekuatan seperti itu seharusnya menjadi keluarga yang berdiri di puncak Zhou Agung. Kurasa hanya keluarga kerajaan yang dapat dibandingkan dengannya. Keluarga Zeng berusaha mengejutkan istana Jenderal Dewa. Mereka telah mengerahkan pasukan yang begitu besar. Keluarga mana di ibu kota kekaisaran yang tidak takut? Seorang pendekar yang tidak tahu banyak tentang keluarga Zeng menyela dan bertanya, siapa pendekar terkuat di keluarga Zeng? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pemimpin Akademi Kunpeng? Seorang prajurit yang masih berkerabat dengan keluarga Zeng mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa ada beberapa leluhur dalam keluarga Zeng yang telah menyegel meridian mereka dan menghentikan rentang hidup mereka. Mereka tidur di makam leluhur keluarga Zeng, Gunung Tuanlong. Tahukah Anda seperti apa leluhur yang telah menyegel meridiannya dan menghentikan rentang hidupnya? Mengenai penyegelan meridian dan penghentian kehidupan, bagi sebagian besar prajurit, itu adalah hal yang legendaris dan mereka tidak tahu banyak tentangnya, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Namun, mereka juga tahu bahwa leluhur yang menyegel meridian dan menghentikan kehidupan setara dengan mayat hidup dan tidak akan bangun kecuali keluarga tersebut dalam bahaya kepunahan. Oleh karena itu, leluhur yang menyegel meridiannya dan menghentikan hidupnya hanya dapat mewakili warisan masa lalu keluarga, tetapi tidak dapat mewakili kekuatannya saat ini. Apa gunanya leluhur yang menyegel meridiannya dan menghentikan hidupnya? Bisakah keluarga Zeng membangunkan leluhur yang menghentikan hidupnya dan membuatnya bersaing dengan pemimpin Akademi Kunpeng? Aku bertanya siapa petarung terkuat di keluarga Zeng yang bisa bergerak dan bertarung sekarang. Prajurit itu menekankan pertanyaannya. Prajurit yang masih berkerabat dengan keluarga Zeng melanjutkan dengan bangga, biar ku beritahu.
Generasi muda terkuat dari keluarga Zheng juga menghancurkan Istana Jenderal Dewa dan Akademi Kunpeng. Zheng Kewu, putra tetua-tertua keluarga Zheng, menyadari alam dewa bela diri 3 tahun lalu dan mulai mundur untuk menerobos penghalang terakhir alam dewa bela diri. Kudengar dia akan segera keluar dari pengasingan. Begitu Zheng Kewu mencapai dewa bela diri, dia akan menjadi orang kuat yang tak tertandingi yang memasuki alam dewa bela diri sebelum usia 40 tahun. Apakah kau mengerti apa yang dimaksud dengan dewa bela diri berusia 40 tahun? Prajurit yang menanyakan pertanyaan itu tentu tahu hal itu, jadi dia segera membuka mulutnya lebar-lebar. Usia 40 tahun, bagi orang biasa, separuh hidup mereka telah berlalu, tetapi bagi para jago bela diri, itu baru permulaan. Dewa perang berusia 40 tahun, yang berarti era kekuatannya akan berlanjut selama 700 tahun, dan ia bahkan mungkin memiliki harapan untuk mengejar Shinto yang ilusif. Apakah Zheng Kewu ini lebih kuat dari Jenderal Long Yuan? Seseorang bertanya dengan heran. Seorang pendekar yang sangat mengagumi Jenderal Dewa Long Yuan membantah terlebih dahulu itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Jenderal Dewa Long Yuan adalah Jenderal Dewa masa kini yang telah cemerlang selama 300 tahun dan merupakan orang kuat yang tak tertandingi. Seorang dewa bela diri muda yang baru bangkit tidak dapat menandinginya. Para prajurit yang masih berkerabat dengan keluarga Zheng tidak yakin dan berkata, namun, Zheng Kewu masih cukup muda. Usianya belum genap 40 tahun dan dia akan segera menjadi dewa bela diri. Dia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Selama tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Qin Taya. Terlebih lagi, lawan keluarga Zheng kali ini bukanlah Qin Taya, tetapi cicit Qin Taya. Keluarga Zheng bahkan tidak kalah dengan Qin Taya, jadi apa yang bisa Ye Xuan gunakan untuk bersaing dengan keluarga Zheng? Meskipun prajurit yang mengagumi Jenderal Long Yuan agak marah, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Persaingan antara keluarga Zheng dari kota Tianyong dan Akademi Kunpeng ini tidak hanya menarik perhatian para seniman bela diri di dunia seni bela diri, tetapi juga menarik perhatian hampir semua keluarga dan kekuatan di dinasti Zhou besar. Di mata seniman bela diri, kompetisi ini merupakan pertarungan antar master bela diri. Namun, di mata para bangsawan tinggi dinasti Zhou, itu adalah konfrontasi antara dua faksi. Di satu sisi ada faksi yang mendukung perang yang dipimpin oleh Rumah Jenderal Ilahi, dan di sisi lain ada faksi yang mencari stabilitas yang dipimpin oleh keluarga Zheng dari kota Tianyong. Kompetisi ini akan mempengaruhi posisi beberapa keluarga. Bukan hanya keluarga bangsawan saja yang khawatir, keluarga kerajaan pun juga khawatir. Faktanya, keluarga yang memiliki sedikit pandangan ke depan pada dasarnya telah mengantisipasi adanya kompetisi ini ketika insiden White Tiger King pecah 3 hari lalu. Alasannya sangat sederhana. Raja Harimau Putih adalah binatang penjaga Akademi Kunpeng. Jika pemimpin Akademi Kunpeng ingin meminta penjelasan, ia harus maju sebagai anggota sekte. Konflik apapun antara sekte pada akhirnya akan berubah menjadi duel. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Siapapun yang tangannya lebih besar, dialah yang benar. Oleh karena itu, 3 hari yang lalu, semua restoran dan gedung musik di sekitar alun-alun pusat kota Chaohua dipesan oleh keluarga besar. Lebih dari 180 restoran di Jalan Sukue tidak menerima pelanggan selama 3 hari, hanya menunggu kompetisi ini. Huayue Tower adalah salah satu restoran paling terkenal di Jalan Sukue. Pada saat ini, setiap gerbang di Menara Huayue dijaga oleh pengawal kerajaan. Jelas ada orang terhormat di Menara Huayue. Menara Huayue didirikan oleh Kamar Dagang Keluargaku. Mereka yang mengetahui seluk-beluknya tahu bahwa orang terhormat di Menara Huayue adalah putra mahkota Jun Tianyi dari dinasti Zhou Agung. Jun Tianyi adalah sosok yang sangat tragis di dinasti Zhou. Ia memiliki status bangsawan namun nasibnya menyedihkan. Karena bakat bela dirinya sangat buruk dan tingkat kultivasinya rendah, itu berarti umur hidupnya tidak akan lebih panjang dari orang biasa. Kaisar saat ini sedang dalam masa kemasannya. Jika dia tidak menyerahkan tahtanya secara sukarela, itu berarti dia mungkin harus menjadi putra mahkota selama sisa hidupnya. Jika dia hanya menjadi putra mahkota seumur hidupnya, itu bukan masalah besar. Selama putranya dapat dinobatkan sebagai putra mahkota dan naik tahta, setidaknya dia dapat dinobatkan sebagai kaisar secara anumerta di masa mendatang. Namun, yang paling membuatnya khawatir adalah ia memiliki seorang saudara lelaki yang memiliki bakat bela diri yang tak tertandingi. Saudaranya tentu saja adalah pangeran keempat Jun Tianwen. Jun Tianyi adalah seorang pangeran dengan status bangsawan, dan sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Namun, saudara laki-lakinya yang keempat membuatnya paling tidak nyaman dan seperti duri di tenggorokannya. Dapat dikatakan bahwa selama 30 tahun terakhir, sebagai putra mahkota, ia hidup di bawah bayang-bayang Jun Tianwen. Namun, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang paling membahagiakan baginya,
Karena Jun Tianwen tidak lagi tampak begitu tak tertandingi di dunia, dan ada seseorang yang lebih mempesona daripada saudara laki-lakinya yang keempat. Oleh karena itu, Jun Tianyi sangat menyukai bintang yang cemerlang di rumah Jenderal Dewa dan ingin melihat bintang ini terus bersinar. Yang mulia, minumlah secangkir teh ginseng terlebih dahulu. Masih ada waktu sebelum kompetisi dimulai. Putri Mahkota Yu Miaoyin menyerahkan cangkir teh kepada Jun Tianyi. Jun Tianyi memegang tangannya dan bertanya sambil tersenyum, Miaoyin, apakah menurutmu Ye Xuan akan menang? Yu Miaoyin tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Yang Mulia berharap dia akan menang? Tentu saja, Jun Tianyi segera meninggikan suaranya dan menjawab. Jika Yang Mulia berharap dia akan menang, maka dia pasti akan menang. Jawab Yu Miaoyin. Jun Tianyi mengambil cangkir teh, menempelkannya ke bibirnya dan hendak meminumnya, ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya berharap Ye Xuan menang besar, bukankah itu berarti saya menentang keluarga Zheng? Fraksi yang dipimpin oleh keluarga Zheng sangat kuat, yang sangat merugikan kita. Yu Miaoyin tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Kita tidak perlu keluar untuk mendukung Istana Jenderal Ilahi. Kita hanya perlu memberikan dorongan secara diam-diam pada waktu yang tepat. Selain itu, Istana Seng Weiwuhou dan keluarga Zheng berasal dari faksi yang sama, jadi akan sulit bagi Yang Mulia untuk mendapatkan dukungan mereka. Jun Tianyi mengangguk dan mendesah, sepertinya kita hanya bisa berharap agar Istana Jenderal Ilahi dapat memenangkan pertempuran ini. Ketika mereka berdua sedang berbicara, sosok itu terbang turun dari langit, menerobos para penjaga dan menerkam sang pangeran dan rekannya. Telapak tangan Yu Miaoyin melayang, dan semburan energi dipancarkan, menghalangi orang yang datang. Xiao Xi, jangan begitu gegabah. Orang yang menerobos masuk itu melompat ke udara dan mendarat dengan ringan di tanah. Ternyata dia adalah seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian berbulu tipis. Penjaga di luar pintu khawatir kalau orang yang mendobrak masuk adalah seorang pembasmi, jadi dia segera menghunus pedangnya dan bergegas masuk. Yu Miaoyin melambaikan tangannya dan berkata, itu putri kecil, semuanya keluar. Ya, penjaga itu segera meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Titik. Gadis kecil yang tiba-tiba masuk itu tentu saja putri dari tetua suci Sekte Tianjian dan putri kecil dari dinasti Zhou Agung, Yun Xiaoxi. Yu Miaoyin berdiri, membawa Yun Xiaoxi ke ruangan sebelah, duduk, dan bertanya, kamu masih sangat muda, tetapi kamu berlari keluar setiap hari. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Yun Xiaoxi cemberut dan membalas, aku tidak muda lagi. Aku sudah berusia 12 tahun. Leherku setinggi putri mahkota. Sekarang kamu sudah dewasa, kamu seharusnya lebih tahu aturan. Kamu kabur hari ini, tapi kamu tidak memberitahu pengasuh, kan? Yu Miaoyin memarahinya kapan saja, tetapi nadanya tidak kasar. Jika kamu memberitahu nyonya, kamu tidak akan bisa keluar. Yun Xiaoxi cemberut dan duduk di sampingnya. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Yun Xiaoxi langsung senang. Tentu saja aku datang untuk menonton Ye Xuan bertanding. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia tidak pernah datang menemuiku setiap kali dia datang ke Dijing. Aku paling membencinya. Pada akhirnya, dia mencibirkan bibirnya, tampak sangat marah. Jika kamu membencinya, lalu mengapa kamu datang untuk menonton pertandingan bela dirinya? Kembalilah ke Taman King Fang dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Yu Miaoyin berpura-pura mengantarnya pulang. Tidak, sekarang aku sudah di sini, biarkan aku menonton pertandingannya sampai selesai. Yun Xiaoxi meraih lengan Yu Miaoyin dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Kamu boleh menonton, tapi jangan membuat masalah. Yu Miaoyin menepuk dahi Yun Xiaoxi dengan penuh kasih sayang. Yun Xiaoxi memutar matanya dan memohon, Putri Mahkota, mengapa Anda tidak mengizinkan saya belajar di Universitas Kunpeng? Saya pernah ke sana sekali, dan di sana sangat bagus. Tidak, kamu adalah putri kecil dari keluarga kerajaan, dan ada aturan yang harus diajarkan oleh majikanmu. Yu Miaoyin menolak dengan tegas. Yun Xiaoxi bersandar di ambang jendela dan mendesah, alangkah baiknya jika aku bisa berhenti menjadi seorang putri. Tepat saat dia mendesah, dia melihat seseorang yang ingin dia lihat muncul di ujung jalan, berjalan perlahan menuju arena. Dia segera membelalakkan matanya, menegakkan tubuhnya dan mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas. Arena tersebut telah dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Zheng. Para pria kuat dari generasi muda keluarga Zheng berdiri di arena dengan kepala terangkat tinggi, menunggu dengan tenang. Ye Xuan berjalan maju perlahan, dan kedua sisi jalan dipenuhi orang-orang yang datang untuk menonton pertarungan. Di tengah suara bising itu, ada tekanan tak terlihat yang menyebar. Itulah tekanan yang diberikan secara serentak oleh ribuan prajurit keluarga Zheng, bagaikan embusan angin kencang, menghancurkan jalan-jalan dan meniup dedaunan yang berguguran ke langit.
Betapa kuatnya tekanan yang diberikan oleh 1000 prajurit pada saat yang sama. Semua prajurit yang datang untuk menyaksikan pertarungan menahan napas dan mundur tanpa sadar untuk menghindari tekanan ini. Siapapun yang merasakan tekanan ini dapat melihat bahwa ini adalah tekanan yang disengaja dari keluarga Zheng untuk mempermalukan Ye Xuan sebelum kompetisi. Ye Xuan merasakan tekanan datang ke arahnya, tetapi matanya tidak berubah dan dia terus bergerak maju. Saat dia memasuki jangkauan tekanan dari para prajurit keluarga Zheng, dia tiba-tiba melepaskan pedangnya, seperti pedang yang tajam, menembus penghalang tekanan dan terus bergerak maju tanpa penundaan. Semakin dekat mereka ke arena, semakin kuat tekanan yang dilepaskan oleh para prajurit keluarga Zheng. Ye Xuan melangkah maju selangkah demi selangkah tanpa jeda, dan akhirnya melangkah selangkah demi selangkah dan naik ke arena. Ribuan prajurit dari keluarga Zheng menyaksikan Ye Xuan menerobos blokade tekanan mereka dan melangkah ke arena. Kekuatan mereka langsung terkuras habis dan mereka menarik tekanan mereka. Sekarang setelah dia berada di arena, tidak ada gunanya memberikan tekanan lebih jauh. Setelah melihat kekuatan keluarga Zhengku, kau masih berani datang. Aku benar-benar tidak tahu apakah kau tidak takut atau bodoh. Zheng Kejian melipat tangannya di dada, dengan kedua kakinya sedikit terbuka, berdiri di arena seperti pilar yang menopang langit, dengan momentum yang tak tertandingi. Mereka hanya prajurit tingkat rendah. Apa gunanya memiliki lebih banyak dari mereka? Yang lain mungkin disebut prajurit tingkat rendah, tapi aku tidak. Jika kamu tidak menggunakan senjata ajaibmu, kamu bukan lawanku. Zheng Kejian berkata dengan percaya diri. Ye Xuan menghunus pedang kunpeng dengan suara berdenting, dan berkata, karena kita sepakat untuk tidak menggunakan harta karun itu, tentu saja aku tidak akan menggunakan kekuatan pedang itu. Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah. Peraturan duel yang disepakati sebelumnya adalah tidak boleh menggunakan senjata berharga, namun petarung pedang tetap harus menggunakan pedang, jadi tidak menggunakan senjata berharga bukan berarti melarang penggunaan pedang, selama kekuatan pedang tidak digunakan. Zheng Kejian membalik telapak tangannya, mengeluarkan kipas besi, membukanya dan mengipasinya, sambil berkata apakah kamu ingin aku memberimu 3 jurus terlebih dahulu? Lagi pula, kamu baru saja memahami alam dewa bela diri belum lama ini. Jika aku membuka alam dewa bela diri, kamu mungkin tidak akan mampu menahan 3 jurus. Dalam kompetisi ini, Ye Xuan ingin menunjukkan kekuatannya dan menekan keluarga Zheng, jadi dia memutuskan untuk menyerang dengan guntur dan kilat pada gerakan pertama dan mengalahkan lawan dengan keuntungan mutlak. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, kamu mungkin tidak akan mampu menahan 3 gerakanku, jadi sebaiknya kamu menghemat energimu. Zheng Kejian melambaikan kipas besinya dan berkata, ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Kalahkan aku dalam 3 gerakan. Ye Xuan mengangkat pedang kunpeng, dengan ujung pedang menunjuk langsung ke lawan. Energi sejatinya bergerak, domain pedang terbuka, pedang dilepaskan secara tak terduga, dan postur awal pedang petir ditampilkan, lalu dia berteriak tiba-tiba. Minum. Tubuhnya bergerak dan pedangnya ditebas. Pedang pertama, pedang petir Jingtao. Cahaya pedang yang terang membentang meliputi separuh arena dan menebas ke arah Zheng Kejian dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang tak tertandingi. Zheng Kejian segera menangkisnya dengan kipas besinya. Kapan? Cahaya pedang menebas ke bawah, niat pedang menampakkan ketajamannya, dan kipas besi itu hancur dalam sekejap. Mata Zheng Kejian menyipit, dan dia segera mengeluarkan energi sejati pelindung tubuhnya untuk menangkis pedang itu dengan paksa. Ye Xuan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas, ia menggunakan jurus lamanya dan pedang kedua menyusul. Pedang Guntur Zenyu. Pedang itu berkelebat dan memotong energi sejati yang melindungi tubuh itu, seketika menghancurkannya dengan suara teredam. Wah, Zheng Kejian tidak menyangka serangan Ye Xuan begitu dahsyat. Dia membuka matanya lebar-lebar, berteriak dengan suara yang dalam, membuka pertahanan Martial God Domain, dan terbang mundur pada saat yang sama. Ye Xuan terus menggunakan pedangnya. Dia berteriak dengan suara berat dan menggunakan pedang ketiganya. Pedang petir mengejar langit. Dengan sekejap tubuhnya, dia mengejar Zheng Kejian, dan cahaya pedang meledak, menembus alam dewa perang. Kekuatannya tetap tidak berkurang, dan menusuk dadanya dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Jejak kepanikan tiba-tiba muncul di wajah Zheng Kejian, dan dia mencoba menjepit pedang kunpeng dengan kedua tangan. Saat telapak tangannya menyentuh pedang kunpeng, energi pedang meledak, dan dengan suara bang dia terpental, dan lebih dari 10 bekas pedang terpotong di tubuhnya. Zheng Kexiao mengerang dan jatuh dari arena. Dia hanya menggunakan 3 pedang dalam keseluruhan prosesnya. Wow, musuh dikalahkan dengan 3 pedang, dan seluruh penonton terkejut. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak melihat situasinya dengan jelas, bagaimana Zheng Kejian bisa terbang dari panggung. Para prajurit dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan tidak dapat melihat 3 pedang dengan jelas. 3 pedang? Hanya 3 pedang.
Terlalu cepat. Para prajurit yang melihat tiga pedang itu dengan jelas bahkan lebih takjub, karena mereka melihat ketiga pedang itu dengan jelas dan tahu seberapa cepat mereka. Jika itu mereka mungkin tidak akan mampu menangkis satu pedang pun. Bagaimana keluarga Zheng bisa kalah begitu cepat? Siapa yang baru saja memberitahuku bahwa dalam kompetisi bela diri murni, pemimpin Akademi Kunpeng tidak dapat mengalahkan keluarga Zheng? Mungkinkah keluarga Zheng sengaja membiarkannya? Seseorang bertanya dengan curiga. Mengapa kau membiarkan mereka lolos? Kompetisi ini menyangkut reputasi keluarga Zheng dan pertikaian antar faksi di dinasti Zhou besar. Bahkan jika keluarga Zheng ingin kalah, mereka harus cukup berani untuk melakukannya. Di lantai atas gedung Huayue, Yun Xiaoxi bersandar di ambang jendela dan bertepuk tangan dengan penuh semangat hebat. Ye Xuan masih luar biasa. Yu Miaoyin berdiri di depan ambang jendela, dengan sikap berwibawa dan mulia serta senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah mengantisipasi hasil ini. Yun Xiaoxi berbalik dan bertanya, "Kakak ipar, apakah kamu melihat pertandingan itu dengan jelas? Bagaimana Ye Xuan menang? Aku bahkan tidak melihat pria dari keluarga Zheng itu terbang turun. Sungguh, keluarga Zheng terlalu lemah. Itu sama sekali tidak menarik." Yu Miaoyin melihat keseluruhan duel itu dengan jelas dan menjawab, dia menggunakan tiga pedang, satu adalah Jingtao, satu adalah Zhenyu, dan satu adalah Sui Kong. Zheng Kejian terjatuh dari arena, dan anggota keluarga Zheng segera mengelilinginya dan membantunya berdiri. "Kejian, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau jatuh?" Tetua kedua keluarga Zheng bertanya dengan keras karena terkejut dan marah. Zheng Kejian mengalami lebih dari 10 luka akibat energi pedang. Lukanya tidak serius, tetapi dia kalah terlalu cepat, yang membuatnya sangat tidak rela. Dia ingin mencari alasan, tetapi dia tidak tahu caranya, jadi dia hanya bisa memukul tanah dengan marah. "Kita kalah tanpa alasan yang jelas. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya seorang tetua dari keluarga Zheng dengan marah. Zheng Keji tidak berkata apa-apa, melompat ke atas panggung pertarungan, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berkata dengan keras, "Aku akan melawanmu." Aturannya tetap sama. Ye Xuan meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Dewa bela diri setengah langkah lainnya." Dengan kekuatan seperti ini, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, itu tidak akan berguna. Zheng Keji melihat dirinya sedang dipandang rendah, dan langsung berteriak marah, "Kamu hanya seorang dewa bela diri setengah langkah, apa yang bisa membuatmu begitu sombong? Terserah padamu, bertarung saja jika kau mau. Apa kau ingin melakukan hal yang sama seperti Zheng Kejian dan membiarkanku melakukan tiga gerakan?" Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Wajah Zheng Keji langsung menjadi gelap. Baru saja Zheng Kejian mengancam akan mengalahkan Ye Xuan dalam tiga gerakan, tetapi dia dikalahkan dalam tiga gerakan, membuat bualan Zheng Kejian sebelumnya menjadi bahan tertawaan. Zheng Keji mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu memprovokasiku dengan kata-kata. Mari kita bertarung secara adil. Alam dewa bela diri, buka." Berdengung. Dia belajar dari pelajaran Zheng Kejian dan berhenti berbicara tentang menyerah tiga gerakan. Dia segera membuka Martial God Domain dan bertarung dengan sekuat tenaga. Ye Xuan tetap tersenyum tipis dan berkata, "Kamu lebih pintar dari yang sebelumnya. Namun, dalam duel ini, aku ingin menunjukkan kewibawaanku, jadi aku juga akan menggunakan tiga pedang untuk menjatuhkanmu." Begitu dia selesai bicara, niat pedang meledak, tubuhnya bergerak, dan domain pedangnya menerobos ke dalam domain lawan, dan pedang petir raungan naga ditebaskan. Cahaya pedang yang tajam menyambar dan menebas ke arah Zheng Keji. Zheng Keji tidak berani ceroboh dan melawan dengan sekuat tenaga. Wah, cahaya pedang menebas ke bawah, membelah kekuatan tinju dengan satu pedang. Ye Xuan menyerbu keluar, bergegas mendekati Zheng Keji, dan menebas dengan pedang kedua pedang petir pembelah jiwa. Cahaya pedang itu secepat kilat dan langsung muncul di depan Zheng Keji. Mata Zheng Keji melebar dan dia akhirnya mengerti apa yang dialami sepupunya sebelumnya. Pedang itu terlalu cepat dan terlalu kuat, tidak menyisakan peluang untuk serangan balik. Teknik pedang ini sudah pasti berada pada tingkat kesempurnaan. Saat cahaya pedang menyerang tubuhnya, dia segera mengeluarkan senjata pertahanannya untuk menghalangi cahaya pedang. Wah, pedang itu berkelebat dan senjata pertahanannya hancur berkeping-keping. Awalnya disepakati bahwa tidak akan ada senjata sihir yang digunakan dalam kompetisi ini. Penggunaan senjata sihir untuk pertahanan sudah melanggar aturan. Namun, Ye Xuan tidak menyelidikinya lebih jauh. Dia menghancurkan senjata pertahanannya dengan satu pedang dan kemudian menebasnya dengan pedang ketiga. Pedang petir hukuman surgawi. Sebelum Zheng Keji bisa pulih dari keterkejutan atas hancurnya harta pertahanannya, pedang ketiga telah jatuh. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, melepaskan energi sejatinya untuk melindungi tubuhnya. Tianxing menebas ke bawah,
membelah energi sejati pelindung di tubuhnya, dan kekuatan itu meledak, menyapu bersihnya. Ah! Zheng Keji mengerang dan terjatuh dari arena sambil berputar. Dari melompat ke arena hingga terjatuh, semuanya hanya terjadi dalam sekejap mata. Datangnya cepat dan perginya pun cepat. Panggilan. Kali ini, para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu semua menarik napas dalam-dalam. Jika lawan terpotong keluar arena dengan 3 pedang pada pertarungan pertama, dapat dikatakan lawan tersebut ceroboh. Jika, dalam pertarungan kedua, lawan terpotong dari arena dengan 3 serangan pedang yang sama, itu hanya bisa berarti satu hal, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Semua anggota keluarga Zheng tampak terkejut dan bergegas maju untuk membantu Zheng Keji berdiri. Tetua keluarga Zheng berteriak dengan marah, "Apa yang salah denganmu? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak yang baru saja menyadari alam dewa bela diri. Tidak apa-apa kau tidak bisa mengalahkannya, tetapi kau kalah telak. 3 gerakan, kau hanya bertahan 3 gerakan. Kemana perginya energimu yang tak terkalahkan?" Zheng Kejian dan Zheng Keji tampak sangat muram. Mereka juga tidak mau menyerah, tetapi mengingat kembali 3 pedang yang mereka hadapi di arena, mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menerobos. Mereka memukul tanah dengan marah, dengan hanya satu perasaan di hati mereka, lawannya terlalu kuat. Terlalu kuat untuk dipahami, mereka berdua adalah dewa bela diri setengah langkah, mengapa ada celah yang begitu besar. Ye Xuan berjalan ke tepi arena, menatap ke bawah ke arah anggota keluarga Zheng di bawah, dan bertanya, "Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Aku memenangkan kedua pertempuran, jadi aku harus mengakui kekalahan dan meminta maaf, kan?" Tetua keluarga Zheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Wah, kamu belum menang. Kamu terlalu banyak berpikir untuk meminta keluarga Zhengku meminta maaf." Ye Xuan tidak marah, dan bertanya sambil tersenyum, 2 pertandingan tidak cukup. "Baiklah, hari ini aku akan melawanmu sampai kau mengaku kalah. Jika ada yang ingin bertarung, silakan maju." Para tetua keluarga Zheng saling memandang dan berdiskusi dengan suara rendah. Kejian dan Keji keduanya telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa kita kirim untuk bertarung? Ada yang salah dengan orang bermarga Ye ini. Kejian dan Keji sama-sama berada di alam dewa bela diri setengah langkah. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak bisa menghalangi 3 gerakannya? Itulah kenyataannya. Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Cepatlah cari cara. Jika kita tidak mengalahkan orang bernama Ye ini, keluarga Zheng kita harus meminta maaf padanya. Setelah semua tetua keluarga Zheng berdiskusi, mereka hanya bisa melihat ke arah Tetua Agung, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa membiarkan Kewu keluar dari pengasingan lebih awal. Tetua keluarga Zheng ragu-ragu untuk waktu yang lama, menggertakkan giginya dan memerintahkan salah satu bawahannya, "Pergilah ke tempat peristirahatan dan tanyakan kepada Kewu apakah dia bisa keluar. Jika dia bisa, biarkan dia datang ke sini segera." Bawahan itu setuju dan segera pergi ke tempat peristirahatan keluarga Zheng. Tetua keluarga Zheng menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Xuan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan berpuas diri, aku akan segera memberitahumu bahwa keluarga Zhengku bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu." 950